Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita jumpa kembali dalam ibadah Rebon Rabu 13 Januari tahun 2021. Marilah sebelum bersama kita beribadah dengan keluarga kita masing-masing di rumah, kita mempersiapkan hati kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu hingga hari ke-13 di bulan Januari tahun 2021 ini. Kami merasakan ada banyak macam peristiwa pengalaman kehidupan. Kami bersyukur untuk itu semua, karena kami meyakini bahwa apa yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, semuanya menempa kehidupan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Malam hari ini, kami akan bersama beribadah Rebon dengan keluarga kami masing-masing. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, lawatlah kami. Dan kiranya firman yang akan bersama kami dengarkan, menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami dapat menjalani setiap proses demi proses di tahun 2021 ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakan semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama menggumuli bacaan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Roma pasal 5. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan mau melakukan firman-Nya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita sudah menapaki hari yang ke-13 di tahun 2021. Dan sampai dengan hari ini, kita masih berdampingan dengan situasi pandemi COVID-19. Ada statement dari elit pemerintah tentang kebijaksanaan penanganan pandemi COVID-19 ini, terutama soal pemberian vaksin. Hal itu tentunya menjadi angin segar bagi kita semuanya yang merindukan keadaan kita kembali normal. Sampai dengan hari ini, kita semuanya masih terus berharap dan berharap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa efek pandemi ini meluluh lantakkan segala lini kehidupan. Kita melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan
cenderung menurun, membuat banyak orang harus dapat menemukan cara dan memutar otak sehingga mereka dapat bertahan hidup. Mereka yang kehilangan pekerjaan berupaya keras untuk membangun usaha di tengah pandemi ini. Mereka yang menderita penyakit bawaan menjadi kacau jadwal pemeriksaan kontrol rutin karena pandemi. Mereka juga mencari cara agar dapat menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuhnya, agar terhindar dari segala mara bahaya. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena pandemi ini, bahkan mereka yang kehilangan seluruh anggota keluarganya, tak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah sudah hilang harapan. Ini memang situasi yang tidak mudah. Ini adalah situasi yang sulit. Namun sesulit apapun harus kita hadapi. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kekuatan kita untuk dapat melanjutkan kehidupan terletak pada janji penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita bersyukur apabila Tuhan mengizinkan kita menghadapi segala kondisi dalam pandemi ini. Melalui situasi yang saat ini tengah kita hadapi bersama, kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana bersabar. Kita belajar bagaimana ikhlas. Kita belajar bagaimana peka. Kita belajar bagaimana mengerti. Kita belajar bagaimana peduli. Kita belajar berdamai dengan keadaan dan situasi pandemi ini. Benar apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dari Allah itu tidak mengecewakan. Allah akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu Rasul Paulus membahasakan bahwa justru dalam kesengsaraan kita dapat bermegah. Dalam kesengsaraan kita dipanggil untuk bersyukur. Karena di situ Allah sedang menempa kita. Allah memproses kita, Allah membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan kepada Allah. Pribadi-pribadi yang tegar dan tahan uji. Apapun keadaan kita saat ini, jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan putus asa, jangan berhenti dan jangan menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah meraih harapan dan mewujudkannya. Percayalah, karena kasih Allah melalui Roh Kudus yang sudah menguasai sepenuhnya kehidupan kita, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Melalui kuasa Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk berproses melewati semuanya. Kita dimampukan untuk bertahan. Kuasa Roh Kudus meneguhkan kita senantiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari sejenak kita melihat ke dalam. Kita berdiam diri dan rasakan apa sejatinya kehendak Tuhan melalui keadaan pandemi COVID-19 ini.
Barangkali Tuhan memakai waktu berbulan-bulan ini untuk kita diizinkan merasakan bagaimana sakit, bagaimana menderita, bagaimana berduka, bagaimana kehilangan asa, bagaimana lemah lunglai tanpa daya. Namun ingatlah bahwa tidak selalu kita akan merasakan sakit, tidak selalu kita menderita, tidak selalu kita berduka, tidak selalu kita kehilangan asa, tidak selalu kita lemah lunglai tanpa daya. Di balik semuanya itu, ada kisah yang baik dan indah yang menjadikan kita mengerti kemahakuasaan Allah. Di balik semuanya itu, ada harapan yang menjadikan kita terus bergantung kepada Allah. Dan pengharapan yang Allah sediakan bagi kita itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Allah itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita terus melangkah, berproses, menjejakkan kaki kita menghadapi setiap apapun kondisi kita saat ini. Yakinilah itu. Dan dalam masa-masa sulit ini, mari kita terus bersandar kepadanya. Mari kita terus berharap kepadanya dengan tanpa henti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita hayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan mengizinkan kami untuk kami berproses, berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan apapun keadaan kami sampai dengan hari ini, kami mau belajar untuk menerima. Kami mau belajar berdamai dan terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu, kepada setiap janji-janjimu. Kami terus berharap kepadamu ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kiranya kami dimampukan untuk dapat beradaptasi dengan baik apapun situasi kami, bahkan ketika pandemi ini belum berakhir, kami mampu berproses melewati. Kami mampu untuk terus mengatur strategi kehidupan kami sehingga kami diluputkan dari segala macam mara bahaya. Lindungilah kami ya Tuhan, dan ajar kami berharap hanya kepadamu. Karena pengharapan yang Kau sediakan kepada kami tidak mengecewakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesungguhnya
musuhku kejam, yang namanya Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.